ada berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama hadir dalam ibadah minggu pada hari ini. Dan saat ini saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang beribadah di rumah. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, keluarganya sehat semua dan bisa menikmati berkat Tuhan dalam ibadah pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatukan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur 63 ayat 2 sampai yang kelima. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai
Ibu Saudara, kita akan menyatukan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami masih bisa bersama-sama dengan keluarga kami untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh berikan kami berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, baik dalam kerohanian kami Tuhan maupun jasmani kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama keluarga kami. Dan saat ini Tuhan di dalam ibadah kami menyatukan hati kami dimanapun kami berada saat ini. Di rumah kami masing-masing kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa menyerahkan setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami Tuhan tertuju kepada Engkau. Biarlah setiap pujian, firman boleh membawa kami semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan berkuasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami naikkan di dalam nama-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau angkat pujian, Pelangi Kasih-Nya. Engkau
Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita saat ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, ibadah dan sekolah minggu di minggu yang akan datang nanti akan diumumkan di grup gereja apakah masih online atau offline. Mengingat PPKM dihentikan tanggal 25 Juli. Jadi minggu ini minggu terakhir di PPKM, nanti kita akan melihat ke depannya seperti apa dan akan disampaikan melalui grup gereja. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu hari ini akan dilakukan secara online jam 9 pagi seperti biasa melalui Instagram gereja. Dan yang akan bertugas pada sekolah minggu hari ini, Ibu Ria. Nanti silakan anak-anak boleh bergabung di Instagram gereja. Sebelumnya akan ada pujian terlebih dahulu seperti minggu-minggu yang lalu. Kemudian untuk persekutuan PKMB di minggu yang akan datang masih diadakan secara online melalui grup Telegram gereja jam 6 sore. Untuk acara dan petugasnya nanti akan di-share lebih lanjut melalui grup WA. Kemudian untuk persembahan dan persepuluhan dapat dikumpulkan secara kolektif atau Bapak Ibu Saudara dapat langsung berikan kepada bendahara gereja. Kemudian untuk jam doa hari Rabu tanggal 28 Juli mengingat hasil rapat di bulan lalu ya akan dilakukan secara virtual di minggu yang terakhir, Rabu terakhir melalui telepon WA atau video call WA. Dan nanti acaranya doa dan pujian akan dipimpin langsung nanti petugasnya saya dan Pak Ardi. Jadi nanti untuk jelasnya akan disampaikan melalui grup gereja. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Silakan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara kita akan persiapkan hati kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau naikkan pujian, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu
selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh belajar, kembali merenungkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mohon pimpinan Tuhan, biarlah kiranya pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, sehingga boleh memimpin kita boleh mengerti, kita boleh memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kita, sehingga kita boleh terus berjalan dalam ketetapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan izinkan ada, sehingga kesempatan pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir, kami masih boleh ada di tengah segala situasi yang saat ini sedang menghimpit kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami, memimpin peribadatan kami, walaupun kami masih beribadah di rumah-rumah, tapi kami percaya bahwa persekutuan yang sesungguhnya ketika kami datang kepadamu dengan kesungguhan hati, Kau hadir melingkupi setiap hati kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami rindu Kau Tuhan boleh membukakan setiap hati kami, pemahaman kami, sehingga kami boleh mengerti setiap bagian-bagian firman-Mu yang nantinya boleh kami terima. Kami serahkan setiap kami Tuhan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Allah Roh Kudus yang boleh menuntun kami, sehingga kami boleh terus berjalan dalam ketetapan-Mu. Kami siap menyambut berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk kita boleh ada di tempat ini, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi percayalah, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ya dan amin. Di waktu yang akan datang kita boleh kembali beribadah di dalam gereja bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan buka bagian firman Tuhan kita pagi hari ini. Bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18, mari kita akan perhatikan bersama-sama. Ayat yang ke-18 demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sekali lagi, perhatikan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berbahagialah bagi kita sekalian yang boleh membaca, boleh merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh melekat, melebur menjadi satu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari bagian firman Tuhan pagi hari ini, Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, ada dua bagian penting di sana tadi yang dikatakan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena apa? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Lagi-lagi kita berbicara tentang kepenuhan roh. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama. Kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita hidup berjalan dalam kepenuhan roh. Artinya ketika kita berjalan dalam kepenuhan roh, segala sesuatu yang mustahil menurut ukuran manusia, itu pasti mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi. Mungkin lalu kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana ketika perjalanannya menuju ke Roma, di tengah pelayarannya terjadi goncangan yang dahsyat, angin sakal menghantam kapalnya. Ada lebih dari 200 sekian orang di kapal tersebut. Selama 14 hari mereka terkatung-katung di tengah lautan, tidak bisa melihat terang, hanya diselimuti oleh kegelapan. Tapi apa yang terjadi? Di tengah segala situasi yang ada seperti itu, di tengah lingkungan yang penuh dengan keraguan-keraguan dan ketakutan, di sana ada satu pribadi yang terus taat, memuji, menyembah Tuhan, datang, berdoa kepada Tuhan. Dia adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan imannya yang berkobar-kobar, dia mampu mengobarkan iman orang-orang di sekelilingnya. Logika biasanya berbicara ketika satu orang berada di tengah lingkungan yang mayoritas mungkin takut, mungkin ragu-ragu, secara otomatis satu orang ini pun juga akan terbawa situasi yang ada. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Rasul Paulus mampu membalikkan itu semua. 180 derajat berbalik. Bukan dia yang terbawa arus, tetapi banyak orang itu terbawa oleh Rasul Paulus. Karena imannya, Rasul Paulus mampu membawa, menguatkan orang-orang yang ada di sana, bahkan sampai kapalnya kandas terdampar dan mereka terdampar di satu pulau. Bapak Saudara, kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana
Kita perlu mengobarkan iman dalam hidup kita. Bahwa kobaran api iman dalam diri kita, ini yang membawa kita berjalan dalam kepenuhan roh. Pagi hari ini kita masih mau belajar bersama-sama. Saya beri judul bagian firman Tuhan pagi hari ini, hidup di dalam kepenuhan roh. Beberapa minggu terakhir kita belajar tentang yang namanya kepenuhan roh. Seperti apa sih kepenuhan roh? Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini secara khusus dalam surat Efesus pasal yang kelima ini, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana orang-orang percaya, setiap orang-orang percaya pada waktu itu yang sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, mengisi hidupnya berbeda dengan makhluk ciptaan yang lainnya, berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan, berbeda dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, konteks orang percaya yang dimaksud di sini bukan hanya orang-orang pada waktu itu, tapi juga berlaku bagi Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini kita juga membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini. Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana supaya orang-orang percaya pada waktu itu, mereka yang sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib dengan harga yang mahal, mereka mampu menjalani hidupnya berbeda dengan kehidupan orang-orang di luar Tuhan. Berbeda dengan kehidupan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Artinya apa? Kenapa kok Rasul Paulus katakan demikian? Karena pada dasarnya manusia diciptakan dengan satu kebebasan penuh untuk memilih. Free will. Ada kehendak bebas. Ketika manusia lahir ke dunia, mereka membawa kehendak bebas. Makanya ada natur dosa yang dibawa. Ada kehendak untuk melakukan dosa. Ada satu kemungkinan seseorang untuk melakukan dosa. Karena ada kehendak bebas dalam dirinya. Setiap manusia diciptakan dengan satu kebebasan penuh untuk memilih. Bebas mau memilih A, B, atau C. Tuhan tidak menghalang-halangi. Manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang ia sukai. Tetapi, namun, ini yang harus kita garis bawahi. Namun, sebagai makhluk yang sudah ditebus, siapa makhluk yang sudah ditebus? Kita semua yang mengaku diri sebagai murid-murid Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, dan setiap orang-orang percaya di luar sana, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, tentu saja kita sudah tidak lagi menjalani kehidupan yang tanpa tujuan seperti yang pernah dilakukan manusia lama kita. Kalau manusia lama kita masih sembrono melakukan segala sesuatu tanpa berpikir panjang, jatuh di dalam lumpur dosa, ini satu hal yang wajar. Karena kita belum mengenal Tuhan kita belum mengenal Tuhan Yesus. Kita belum merasakan hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita yang sudah percaya, kita yang hidupnya sudah ditebus Tuhan, kita yang sudah merasakan bagaimana kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita, kita masih hidup sama seperti orang-orang di luar sana, yang hidupnya belum mengenal Tuhan, yang hidup tanpa tujuan, artinya kita gagal disebut sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, seharusnya kita sadar bahwa kita ini sudah dipilih untuk satu tujuan ilahi yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pagi hari ini ada di tempat ini, walaupun di rumah kita masing-masing, kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, artinya bukan satu kebetulan. Kita masuk dalam agendanya Tuhan. Kita masuk dalam rencananya Tuhan. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya di Efesus ini, sebagai anak-anak terang, sudah sepatutnya kita meninggalkan, bahkan menelanjangi segala perbuatan kegelapan kita di masa yang lalu. Kalau mungkin di waktu yang masa yang lama kita hidupnya sembrono, hidup semau gue, sebebas-bebasnya apa yang kita mau, aku mau melakukan ini, mau melakukan itu, ya terserah aku. Tapi seharusnya kita berbeda saat ini ketika kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pribadi yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, seharusnya kita menanggalkan bahkan menelanjangi segala perbuatan kegelapan kita di masa lalu. Kita sudah diubahkan, kita sudah diangkat Tuhan dari lumpur dosa, kita sudah diubahkan menjadi pribadi yang baru. Hidupku bukanlah milikku lagi. Kalau lagu sekolah minggu, ada lagu seperti itu ya. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ada lagu seperti itu. Ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita
bukan milik kita lagi. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya hidup kita ini miliknya Tuhan. Menjaga kekudusan, ini menjadi satu hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Saudara, sebagai anak-anak terang, kalau kita perhatikan dalam konteks pasal yang kelima, dalam perikop hidup sebagai anak-anak terang. Apa sih tujuan kita hidup sebagai anak-anak terang? Tujuannya supaya kita mampu menghidupi, menerangi kegelapan yang ada di sekeliling kita. Sehingga orang yang berjalan dalam kegelapan, yang tidak bisa melihat apapun, mereka bisa melihat Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam jalannya Tuhan. Sudah sepatutnya ketika kita menghidupi sebagai anak-anak terang, seharusnya kita sudah mulai menelanjangi segala perbuatan kegelapan kita. Mulai mempergunakan waktu-waktu yang ada, mengerti kehendak Tuhan dan hidup dalam kepenuhan rohnya. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kepenuhan roh Tuhan? Menjaga kekudusan kita. Menjaga hidup kita di dalam tangannya Tuhan. Hidup semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, sehingga kita mulai mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita mulai mengerti kehendak Tuhan. Visinya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku? Artinya ketika tantangan datang, bukan Tuhan kok seperti ini, Tuhan kok masalahku banyak sekali, enggak. Tapi justru ketika masalah tantangan datang, kita mulai mempertanyakan, apa sih yang Tuhan mau aku lakukan? Apa sih yang Tuhan mau aku perbaiki dalam hidupku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita ketika sampai saat ini kita masih boleh merasakan tantangan dalam hidup kita. Karena di balik segala penderitaan, di balik segala tantangan itu ada kemuliaan Tuhan. Kenapa saya katakan kemuliaan Tuhan? Ini loh proses tempaannya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita setia, taat sampai akhir, janji Tuhan itu kemuliaan yang daripada Tuhan. Mahkota kehidupan yang sejati. Sehingga kita boleh terus berjalan dalam kepenuhan roh Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, menjaga kehidupan kerohanian kita, yakinlah dan percaya seberat apapun badai yang harus kita hadapi, tantangan yang harus kita alami, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan kirimkan penolong yang lain. Ingat bagian firman Tuhan, sebelum Tuhan terangkat ke surga, Tuhan katakan apa? Aku akan kirimkan penolong yang lain. Ada Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam diri kita setiap orang-orang percaya. Tapi Roh Kudus itu tidak akan bekerja dalam hidup kita ketika kita tidak hidup dekat dengan Tuhan. Intinya kita harus hidup dekat dengan Tuhan supaya kita boleh mengalami kepenuhan roh Tuhan dalam hidup kita, sehingga dalam setiap jalan kita Tuhan boleh senantiasa ada menerangi setiap jalan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama dalam ayat yang ke-18, kita akan menemukan bahwa ada dua jenis anggur yang dapat memenuhi kehidupan orang percaya. Dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ada kata anggur di sana. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua jenis anggur yang dapat memenuhi kehidupan orang percaya. Apa saja itu? Yang pertama, anggur dunia, dan yang kedua adalah anggur Roh Kudus. Anggur dunia dan anggur Roh Kudus, apa bedanya? Apakah hanya sekedar tulisan dan namanya saja yang berbeda? Atau ada makna di balik itu semua? Bapak Ibu Saudara, anggur dunia ini gambaran tawaran-tawaran dunia. Menggiurkan yang enak-enak itu. Nah, kalau kita memilih dipenuhi oleh anggur dunia, sudah jelas akan memabukkan. Dan pada akhirnya apa? Menimbulkan hawa nafsu, bahkan menjauhkan kita dari rencana-rencana Tuhan. Bapak Saudara tahu Amer, anggur merah. Ini yang disukai anak-anak muda di luar sana ya. Yang belum mengenal Tuhan, bukan semuanya. Jadi perlu digarisbawahi yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita masih senang Amer, anggur merah, dengan alasan wah ini menghangatkan badan dan lain sebagainya. Nah, hati-hati Bapak Saudara, karena dari celah yang kecil ini iblis bisa membuat lubang besar dalam diri kita. Kalau kita minum anggur merah, kalau ketahanan fisik kita tidak kuat, pada akhirnya akan mabuk. Kalau orang mabuk, pikirannya sudah tidak jelas, pikirannya sudah ngalor ngidul kemana-mana. Sudah tidak sadar lah, gambarannya seperti itu. Kalau kita memilih dipenuhi oleh anggur dunia, gambarannya seperti itu. Sudah jelas akan memabukkan dan menimbulkan hawa nafsu.
Bahkan kalau kita lihat berita media, banyak orang pada akhirnya dibutakan ketika sudah mengalami kemabukan dalam dirinya. Lupa segala sesuatunya. Mencuri, menusuk orang, melakukan hal-hal jahat, masih banyak lainnya. Yang pada akhirnya membuat kita jauh dari rencana-rencana Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kepenuhan anggur Roh Kudus justru akan membawa dan memampukan kita untuk senantiasa berjalan dalam rencana-rencana Tuhan. Kalau kita memilih anggur Roh Kudus, berbeda dari anggur dunia yang memabukkan kita sehingga menjauhkan kita dari rencana-rencana Tuhan. Kalau kita memilih anggur Roh Kudus, kita akan mengalami kepenuhan anggur Roh Kudus, membawa kita, memampukan kita untuk senantiasa berjalan dalam rencana-rencana Tuhan. Bahkan mengubahkan kita sehingga dapat tampil sebagai representasi kerajaan surga. Kenapa saya katakan demikian? Ingat, kita ini warga kerajaan surga, bukan warga dunia. Ketika kita ada di dunia ini, kita hanya sementara. Kita hanya nunggu waktunya Tuhan datang menjemput kita. Artinya ketika kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, warga kerajaan surga, artinya kita pun juga harus bisa merepresentasikan Tuhan kita, keberadaan Bapa kita. Jangan sampai kita mengaku diri orang percaya, mengaku diri sebagai orang Kristen, tapi hidup kita masih tidak benar di luar sana. Ketika di gereja hidup kita penuh berkat, menjadi berkat, tapi ketika keluar dari gereja kita menjadi bejat. Banyak yang demikian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak mampu merepresentasikan kehidupan Bapa kita. Tidak mudah, berat sekali. Tapi itu yang harus kita kerjakan. Tantangannya justru di situ. Lah, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita belajar bagaimana kita boleh terus hidup berjalan dalam kepenuhan Roh. Tuhan ingin agar setiap kita, setiap murid-muridnya untuk terus mengalami kepenuhan Roh Kudusnya Tuhan. Bukan hanya sekadar menjadi orang-orang yang bisa berbahasa roh saja. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan gereja-gereja di luar sana, ini bukan saya menjudge ya, bukan saya menghakimi ya, tidak sampai ada istilah kursus bahasa roh. Bahasanya sama. Bahasanya sama. Apakah itu dibenarkan? Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam konteks bagian firman Tuhan, di sana dijelaskan bahasa roh itu bahasa yang berbeda-beda. Artinya ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita pun tidak sadar kita mengucapkan apa. Hanya orang lain yang sadar. Berbahasa-bahasa lain. Bukan syikara kara para tidak seperti itu. Bahasa roh tidak bisa dikursuskan. Itu aneh ketika ada hal yang seperti itu. Nah, patut dipertanyakan. Kalau sekarang ada ada gereja-gereja, kalau gereja tidak berbahasa roh, itu tidak rohani. Nah, terlebih-lebih lagi kalau di luar sana gereja baptis dikenal katanya kurang ini ya, karena orang-orang di gereja baptis tidak ada yang berbahasa roh. Nah, tetapi bukan karena itu. Ingat bagian firman Tuhan pun katakan apa? Segala sesuatunya akan berlalu, tapi kasih ini loh, yang terus nantiasa ada dalam kehidupan kita. Orang yang hidupnya hidup dalam kepenuhan roh bukan hanya berbicara tentang bahasa roh. Bukan hanya sekadar menjadi orang-orang yang bisa berbahasa roh, ngomong dalam bahasa-bahasa yang lainnya. Itu anugerah daripada Tuhan. Karunia daripada Tuhan kalau kita bisa berbahasa roh. Bukan dipaksakan, tetapi ini menjadi karunia dalam kehidupan kita. Tetapi untuk hidup dalam kepenuhan roh itu adalah pilihan dalam kehidupan kita. Mau tidak kita hidup dalam kepenuhan roh Tuhan? Hidup dalam kepenuhan roh bukan hanya berbicara tentang bahasa roh saja, tetapi yang berada dalam kepenuhannya lebih dan lebih lagi. Artinya hidup lebih dalam di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada beberapa alasan mengapa kok kita harus dipenuhi oleh Roh Kudusnya Tuhan. Kenapa kita sebagai orang yang percaya harus hidup dalam kepenuhan roh? Apa yang membuat kita harus hidup berjalan dalam kepenuhan roh? Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari kita akan perhatikan ayat yang ke-18 lagi. Bagian akhir di ayat yang ke-18. Di sana dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa alasan mengapa kok kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap kita orang percaya, kok kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah harus? Nyapa sih kok kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada beberapa alasan yang harus kita pahami.
Yang pertama, dalam ayat 18 di bagian akhir pun dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak saudara, kepenuhan roh berbicara tentang ketaatan akan perintah Tuhan. Kalau seseorang orang percaya mengalami kepenuhan roh, bisa dipastikan bahwa hidupnya hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dia contoh orang yang mengalami kepenuhan roh dalam hidupnya. Di tengah segala situasi yang dihadapi apapun itu, dia hanya percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun itu, ketika Tuhan yang perintahkan, apapun itu ketika dia sang pemberi hidup yang mengutus, dia akan tetap percaya. Bahwa sebesar apapun halangan yang dihadapi, dia percaya Tuhan akan bukakan jalan. Ini loh, orang yang berjalan dalam kepenuhan roh. Dia tidak hanya terbatas penglihatannya, sebatas mata melihat enggak, tapi dia mampu melihat dengan kacamata rohani dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perkataan dalam ayat yang ke-18 di bagian akhir, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ini merupakan satu kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ini merupakan satu kalimat perintah, bukan satu saran dari Tuhan Yesus agar sebaiknya umat Tuhan boleh dipenuhi oleh roh. Ndak pun ya ndak apa-apa. Ndak. Kalau saran itu berarti boleh dilakukan, boleh enggak. Itu yang namanya saran. Tapi kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini di ayat yang ke-18 ini bukan satu saran dari Tuhan. Tetapi ini adalah satu kalimat perintah. Kalimat ini menyatakan satu keharusan. Artinya kalau berbicara perintah, perintah dari atasan, perintah dari bos, perintah dari orang yang dipercaya mandegani, nah, katanya demikian. Berarti itu harus dilakukan. Hukumnya wajib, harus dikerjakan. Begitu pula kalimat di dalam ayat 18 ini, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalimat ini mengacu menyatakan satu keharusan karena Tuhan tahu betapa pentingnya orang percaya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya apa? Ketika kalimat ini dikatakan adalah kalimat perintah, berarti ini adalah satu hal yang penting yang harus dikerjakan. Tuhan menyadari bahwa ini adalah satu hal yang penting yang harus ada dalam diri orang percaya. Kalau kita perhatikan keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat perintah di sini adalah present tense. Artinya masa sekarang, masa saat ini. Yang mengandung arti bahwa perihal kepenuhan Roh Kudus harusnya bukan hanya terjadi di masa yang lalu, kehidupan kita di masa yang lalu, ataupun untuk keperluan di masa yang akan datang, tidak. Tetapi untuk kepentingan di masa sekarang, bahkan di saat ini juga. Artinya ketika ada seseorang ngaku dirinya murid Tuhan, tetapi ketika mengatakan konteks dalam dunia pelayanan, contoh. Dalam pelayanan ketika diberi kepercayaan Tuhan untuk melayani Tuhan, artinya ini satu kepercayaan besar, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Tidak sembarang orang diberi kepercayaan, tetapi tidak sedikit orang pun yang mengatakan, nanti dulu, belum waktunya, aku belum mampu. Terus ada lagi yang mungkin sudah berusia lanjut atau sekian. Wah, aku wis wareg. Aku sudah sepuh. Aku sudah seperti ini. Wis ndak bisa pelayanan. Sudah ndak bisa ini. Yang lainnya saja, yang lebih muda saja. Ketika diberi yang lebih muda, mereka bilang, wah, aku masih muda. Yang sudah berpengalaman saja. Tapi ketika diberikan kepada yang sudah dewasa, saya tidak katakan tua ya, dewasa saja, yang lebih enak gitu. Yang sudah dewasa dikatakan, yang lebih muda saja, aku sudah banyak makan asam garam. Justru seharusnya ketika sudah banyak makan asam garam, seharusnya berbagi pengalaman. Bukan malah justru, aku sudah hidup ini seperti ini di masa yang lalu. Wes warek, wes wayahe ganti sing nom-nom. Baik saudara, tanpa kita sadari, kita membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Apakah diri kita yang membatasi diri kita? Aku tidak bisa melayani. Saudara, ketika kita masih bisa bernafas, ketika kita masih bisa berdiri, ketika kita masih bisa berjalan, kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Artinya tidak ada kategori usia, tidak ada kategori umur,
Sampai kapan? Sampai batas kalau pendeta ada istilah emeritus, itu hanya sebuah istilah. Tapi pada kenyataannya melayani Tuhan seumur hidup dalam kehidupan kita. Ini pun yang dipatri dalam kehidupan kita setiap orang percaya, bukan hanya Pak Pendeta, Bu Pendeta, dan para hamba-hamba Tuhan yang lainnya, enggak. Tapi segenap kita, setiap orang-orang percaya. Ini yang harus dipatri dalam hidup kita, bahwa melayani Tuhan seumur hidup kita. Selama kita masih bisa berdiri, selama kita masih bisa berjalan, ini waktu kita untuk beri yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita perhatikan kalimat ini, kalimat waktu yang dipakai di sini adalah present tense, artinya saat ini, masa kini. Kalau kita berbicara masa kini, tidak berbicara masa lalu, masa depan. Artinya tidak berbicara aku sudah tua, aku masih muda, tidak. Tapi saat ini mau tidak kita dipakai Tuhan? Kuncinya kita mengalami kepenuhan roh adalah mau tidak kita dipakai Tuhan. Makanya tadi di bagian pertama ini saya katakan apa? Berbicara kepenuhan roh ini berbicara ketaatan akan perintah Tuhan. Mau tidak kita dipakai Tuhan? Bapak saudara, Tuhan mau kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya tidak ada batasnya. Kalau kita sudah berbicara tidak ada batasnya, berarti tidak ada batas usia. Tidak ada yang muda, tidak ada yang tua. Semua di hadapan Tuhan sama. Pertanyaannya, mau tidak kita dipakai Tuhan? Bapak saudara, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan pagi hari ini, dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Perhatikan kata kamu di sana. Kata kamu yang digunakan dalam kalimat ini adalah kamu dalam makna jamak. Kamu dalam makna jamak, artinya bukan tunggal ya kalau jamak. Bukan kamu secara personal, tapi kamu dalam satu artian kumpulan banyak jamak. Artinya kalimat perintah ini ditujukan bukan hanya untuk satu orang pribadi saja, bukan hanya personal saja, satu orang saja, enggak, tetapi untuk semua orang percaya. Maknanya jamak. Jadi perihal kepenuhan Roh Kudus ini berlaku atas semua orang percaya. Kamu, dan kamu. Bukan hanya saja kamu. Tapi kamu sekalian. Setiap orang percaya. Dan bukan hak istimewa bagi orang-orang tertentu saja. Jadi kalau kita masih punya pemikiran, oh yang melayani Tuhan itu ya Pak Pendeta, Bu Pendeta, dan Pak hamba-hamba Tuhan yang lain, yang bisa mengalami kepenuhan roh, itu salah, saudara. Saudara, seperti tadi yang saya katakan di awal. Konteks makna waktu di sini yang dipakai adalah present tense, artinya berbicara masa kini. Bukan past tense atau future tense, artinya bukan berbicara masa lalu atau masa yang akan datang, enggak. Tapi saat ini. Kalau kita berbicara saat ini, artinya tidak ada kategori usia. Entah kamu muda, entah kamu tua, entah kamu setengah tua, entah kamu setengah muda. Ketika Tuhan panggil kamu, ketika Tuhan ngomong sama kamu, ketika Tuhan perintahkan kamu, jawabannya hanya satu. Mau enggak kamu dipakai Tuhan? Kalau kamu mau, ini merupakan kunci bagaimana kita menerima kepenuhan roh dalam hidup kita. Tapi kalau kamu enggak mau, jangan salahkan Tuhan. Ketika kita pada akhirnya nanti menemui jalan buntu dalam kehidupan kita. Pada dasarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu panggil kita, Tuhan selalu panggil kita. Tapi seringkali kita yang menutup telinga kita yang seringkali menutup mata kita, terlebih lagi kita yang seringkali menutup hati kita, sehingga kita dibutakan oleh ego pribadi kita. Saudara, buang jauh-jauh pikiran bahwa melayani Tuhan itu hanya bisa dilakukan satu orang. Kita belajar bahwa gereja Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Yang namanya gereja yang melayani bukan hanya Pak Pendeta dan para tokoh-tokoh yang lainnya di dalam gereja, tidak. Tapi kita sekalian segenap umat Tuhan di dalamnya. Makanya dikatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Gereja bukan hanya bangunannya, tapi gereja adalah tubuh Kristus. Setiap kita yang ada di dalamnya, Kristus sebagai kepala dan kita adalah bagian tubuhnya. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada mata, ada telinga untuk mendengar. Kalau satu mengalami sakit, yang ngerasain seluruh tubuh. Makanya dikatakan kamu di sini bukan kamu secara personal, tapi kamu secara keseluruhan. Menggunakan kata jamak di sini. Artinya apa? Perihal kepenuhan Roh Kudus ini bukan berbicara berlaku hanya untuk satu orang khusus saja. Dalam konteks kalau di gereja dikhususkan untuk Pak Pendeta saja yang mengalami kepenuhan roh. Tidak. Tapi berlaku bagi setiap kita. Pertanyaannya, mau enggak kita dipakai Tuhan? Mau enggak kita dengar suaranya Tuhan? Mau enggak kita mendekat dengan Tuhan? Saudara, saya rindu melalui bagian firman Tuhan ini, di poin yang pertama ini, kita boleh semakin paham
Kita boleh semakin ngerti bahwa untuk sesuatu yang sangat bernilai ini, Tuhan tidak pernah memandang muka. Tuhan tidak pernah memandang mukamu, enggak. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Kita ini anak-anak Tuhan. Tidak ada bedanya Pak Pendeta, jemaat, enggak. Yang membedakan adalah kapasitasnya. Tapi terlebih itu, di hadapan Tuhan semuanya sama. Ketika berbicara tentang hal yang bernilai ini, Tuhan tidak pernah memandang muka. Perintah yang penting, garis bawahi, perintah yang penting yang Tuhan mau, yaitu agar setiap orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus dan diberikan kepada siapa saja yang merindukannya. Bagian firman Tuhan minggu yang lalu ingat, miliki hati yang berkobar-kobar. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mengimpartasikan, artinya melimpahkan. Bapak saudara, setiap orang bisa dipakai Tuhan untuk boleh mengalami kepenuhan roh. Pertanyaan, mau enggak kita dipakai Tuhan? Makanya di bagian yang pertama ini tadi saya katakan apa? Berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus artinya berbicara tentang ketaatan akan perintah Tuhan. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus artinya hidupnya ada di dalam jalannya Tuhan. Hidupnya hidup di dalam ketaatan. Maka dari itu, buka hatimu, tanya sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Mau enggak kita dipakai Tuhan lebih lagi? Tuhan enggak memandang kita. Tuhan melihat hati kita. Mau atau tidak kita melangkah di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Roh Kudus berbicara tentang ketaatan akan perintah Tuhan. Yang kedua. Apa alasannya mengapa kok kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau tadi yang pertama berbicara tentang ketaatan akan perintah Tuhan, mau enggak kita berjalan dalam ketetapannya Tuhan? Yang kedua, Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya menolong kita dalam banyak area kehidupan. Area kehidupan yang seperti apa saja? Yang menjadi bagian dari Roh Kudus untuk menolong kehidupan kita. Yang pertama, perhatikan Efesus pasal 5 ayat yang ke-19. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolah-olah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, konteks yang pertama ini berbicara tentang penyembahan. Menolong kita dalam banyak area kehidupan. Area kehidupan seperti apa saja? Yang pertama, kehidupan penyembahan kita. Tapi saudara, tidak banyak orang menyadari bahwa kehidupan penyembahan itu cukup penting dalam kehidupan orang percaya. Karena penyembahan yang benar membawa kita masuk dalam ibadah yang sejati. Ibadah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah untuk membawa kita masuk ke dalam satu penyembahan kepada Bapa di surga. Untuk mengalami satu penyembahan yang benar, artinya kita harus peka, dikendalikan oleh Roh Kudus. Saat berbicara dengan perempuan Samaria, kita bisa perhatikan dalam bagian firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil di sana, keempat kitab Injil menceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria, ketika ia ditanya oleh perempuan Samaria ini, kemana dan kepada siapa ia harus menyembah? Kemana dan kepada siapa dia harus menyembah? Karena pada waktu itu orang-orang Samaria itu menyembah Allahnya di atas gunung. Karena pada waktu itu mereka menyembah Allahnya di atas gunung. Selain itu ia juga mengetahui bahwa orang Israel menyembah di Yerusalem. Kemudian apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Yesus menjawab bahwa saatnya telah tiba bahwa mereka akan menyembah Allah bukan di gunung, bukan pula di Yerusalem, tetapi menyembah Bapa di surga di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagian firman yang konteks poin yang pertama ini mengingatkan kepada kita di tengah segala situasi yang terjadi saat ini. Kalau orang wanita Samaria itu bertanya kepada Tuhan, kemana dan kepada siapa aku harus berdoa? Karena mereka berdoa kepada Allahnya di atas gunung. Mereka juga tahu bahwa orang-orang Israel mereka berdoa di Yerusalem. Tapi Tuhan katakan apa? Akan tiba saatnya bahwa orang-orang tidak akan mereka akan menyembah Allah bukan di gunung, bukan di Yerusalem, tetapi menyembah Bapa di surga di dalam roh dan kebenaran. Perhatikan situasi kita saat ini. Ketika gereja-gereja dikosongkan karena situasi yang ada. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ada dimanapun kita berada. Karena apa? Hidupku bukanlah milikku lagi. Tuhan ada dalam hati kita. Inilah konteks penyembahan yang benar. Ketika kita mengalami kepenuhan roh,
kudus dalam kehidupan kita, Tuhan akan menolong kita dalam berbagai area. Salah satunya adalah area penyembahan kita. Sehingga kita tidak berpikir ada orang yang terlalu mengkultuskan gereja. Lek ra ning gereja ora. Lek ra ning gereja ndak. Saudara, benar tidak salah ya? Bagus loh orang seperti itu. Tapi yang salah adalah pola pikirnya. Kalau seperti itu seolah-olah apa bedanya gereja dengan berhala? Seolah-olah bukan menyembah Tuhannya tapi menyembah gerejanya. Tapi saudara, makanya dikatakan bahwa konteks tubuh Kristus itu adalah kita, orang yang ada di dalamnya, bukan gedung. Sehingga konteks ini membawa pemikiran kita, membuka pemikiran kita bahwa tubuh Kristus itu bukan gedung. Kalau kita berpikir tubuh Kristus adalah gedungnya, itu adalah memberhalakan gedung gereja. Tapi kalau kita perhatikan konteks bagian firman yang pertama ini, konteks penyembahan ini menunjukkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, asalkan hati kita tertaut dengan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pagi hari ini Tuhan hadir di tengah Bapak Ibu Saudara. Amin itu. Tuhan hadir di tengah keluarga Bapak Ibu Saudara, menyertai keluarga Bapak Ibu Saudara di tengah ibadah pagi hari ini. Kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam area apa lagi Tuhan menolong kehidupan kita? Dalam aspek area apa lagi? Kalau tadi yang pertama aspek penyembahan, yang kedua adalah kehidupan keluarga kita. Perhatikan ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak saudara, yang kedua adalah kehidupan keluarga kita. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pernikahan, seringkali masih dijumpai kondisi di mana baik pihak suami ataupun pihak istri masing-masing saling menuntut mempertahankan hak mereka untuk dikasihi dan dihormati. Siapa sih yang paling utama harus dikasihi? Siapa sih yang paling utama harus dihormati terlebih dahulu oleh pasangannya? Oh, firman Tuhan katakan istri kasihanilah ini. Oh, suami harus dikasihani dulu. Aku loh yang mencari nafkah. Terus ada lagi istri. Oh, aku wis umbah-umbah, aku wis masak, aku wis ngopeni anake. Aku yang harus dihargai dan dihormati terlebih dahulu. Ngeyel lagi suaminya. Aku yang mencari nafkah, nek aku gak kerja, kowe meh mangan opo? Seringkali itu yang terjadi. Belum lagi anak-anak yang minta untuk dikasihani. Saudara, ada yang berkata bahwa istrilah yang harus tunduk terlebih dahulu. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa suamilah yang harus lebih dahulu mengasihi istri. Yang benar yang mana? Nah, sesungguhnya, Bapak Saudara, ini yang harus kita paham. Berbicara tentang kepenuhan roh. Sesungguhnya, apabila suami dan istri masing-masing memberikan dirinya untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka tentulah kedua belah pihak akan menyadari tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak ada yang mengutamakan, oh aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Tidak usah, karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bersyukurlah ketika kita diberi Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk memberi nafkah untuk keluarga kita. Berbahagialah, bersukacitalah, bersyukurlah ketika kita dipakai Tuhan. Boleh merawat suami, boleh merawat anak-anak kita. Sehingga sehat, sehingga kuat di dalam Tuhan. Artinya kita dipakai Tuhan. Demikian pula orang tua terhadap anak-anaknya. Dan anak terhadap orang tua. Bapak Saudara, dalam konteks perjanjian baru ada Aquila dan Priscilla. Ini merupakan contoh pasangan suami istri yang bekerja sama bahu-membahu dalam membawa keharuman nama Kristus di dunia usaha yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Sahabat dari Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Sama-sama pengusaha, mungkin kalau sekarang bahasanya pengusaha ya, kalau zaman dulu pedagang. Membuat tenda, nah, sama seperti Rasul Paulus. Tapi dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak saling menyudutkan mana yang paling benar, tidak, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini contoh keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, poin yang kedua, ingatkan kepada kita. Serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan saling menghargai, saling menguatkan di dalam keluarga. Tidak saling menyalahkan, tapi kita justru saling menguatkan satu dengan yang lain di balik segala kelemahan kita. Tuhan yang paling tahu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kehidupan penyembahan, kehidupan keluarga kita. Yang berikutnya adalah kehidupan pekerjaan dan usaha kita. Pasal 6 ayat yang ke-5 dan 9.
Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, lakukanlah tugas dan kewajiban kita di dalam dunia pekerjaan kita, melakukannya untuk Tuhan. Sama seperti melakukannya untuk Tuhan. Apa yang boleh kita kerjakan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Laksanakanlah tugas dan tanggung jawab kita di dalam usaha. Nah itu usaha pekerjaan kita dengan antusiasme sama seperti kita sedang melayani Tuhan di gereja. Begitu pula sebaliknya. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap umat Tuhan harus menyinarkan terang yang sama. Dimanapun mereka berada. Dimanapun Tuhan tempatkan. Baik itu di pelayanan maupun di pekerjaan. Nah, itulah pentingnya peran Roh Kudus membimbing kita dalam segala apa yang boleh kita kerjakan. Yaitu mengurapi di tempat pelayanan. Mengurapi para pekerja di ladang pekerjaannya Tuhan. Baik itu di pekerjaan Tuhan di gereja maupun di tempat-tempat yang lainnya dalam pekerjaan kita. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah dan percaya ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mampu melakukan segala sesuatunya atas penyertaan Tuhan. Yang terakhir, aspek apa lagi? Tuhan akan menolong kita dalam kehidupan kita sebagai saksi Kristus di manapun juga. Ini yang paling penting, Pak Saudara. Ayat 18 sampai yang 19. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Bapak Saudara, yang terakhir adalah kehidupan sebagai saksi Kristus dimanapun. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Nah, untuk menjadi saksi Kristus diperlukan pengurapan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu berjalan dalam penyertaan Tuhan. Makanya dibutuhkan pengurapan Roh Kudus untuk selalu memenuhi kehidupan kita. Jika tidak, maka baik perkataan yang keluar dari mulut kita maupun tindakan kita hanya akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Bila tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Isinya nesu, isinya cuma berkata-kata kotor, isinya cuma marah-marah saja. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar. Kita harus ingat terus bahwa jika kita rindu untuk menjadi orang percaya yang berdampak tinggi, menggarami, memberi rasa dalam artian, marilah dengan memiliki kehidupan yang ditopang oleh perkataan dan tindakan yang selaras dengan hidup yang kita jalani, kita boleh melakukan itu semua seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Bagian firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, para rasul pada waktu itu mereka mengalami curahan Roh Kudus sehingga mampu berkata-kata. Rasul Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa. Beribu-ribu orang bertobat yang mendengarkan khotbahnya. Bukan karena kemampuannya, tapi karena urapan Roh Kudus yang daripada Tuhan. Itu pun juga berlaku bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap murid-murid Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, membuka hati kita untuk menerima kepenuhan Roh yang daripada Tuhan, yakinlah dan percaya, Tuhan akan pakai kita lebih heran lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kita menyadari pentingnya untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus tiap hari dalam kehidupan kita. Apapun dalam keadaan kita, apapun dalam segala pekerjaan kita, apapun yang sedang kita lakukan. Karena dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan, selalu ada tugas dan tanggung jawab untuk tampil membawa keharuman nama Tuhan. Sehingga orang boleh mengenal kita sebagai orang yang percaya bukan karena atribut kita, tapi karena kehidupan kekristenan kita. Karena kasihnya Tuhan yang boleh terpancar dalam hidup kita. Karena kita hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, yang olehnya kita dapat mengalami jamahan kuasa yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kiranya melalui bagian firman Tuhan pagi hari kita boleh semakin dikuatkan. Menjadi pribadi yang hidup dalam kepenuhan Roh dalam segala aspek dalam hidup kita. Sehingga kita boleh hidup dalam ketaatan yang sejati, kita boleh hidup dalam pertolongan Tuhan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan, kita boleh diberkati, kita pun boleh menjadi berkat bagi orang, menjadi terang dan menggarami dunia di sekitar kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami, untuk kami boleh terus teguh di hadapan Tuhan, memperserahkan hidup kami, percaya
bahwa Allah Roh Kudus yang boleh menuntun kami dalam setiap jalan-jalan-Mu. Kami boleh menerima kepenuhan roh yang daripada Tuhan. Tuhan boleh pakai kami lebih lagi, sehingga banyak orang boleh merasakan kasih yang daripada-Mu. Kami menyerahkan setiap umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kuasa damai yang daripada Tuhan boleh senantiasa melingkupi kami. Kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, kuasa penyertaan yang daripada Tuhan. Kami serahkan pagi hari Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata,